Tangan kasar inilah yang gendong anakku. Tangan kasar inilah yang marut kelompok. Gak perlu mencari tangan halus teman kantornya. Tangan halus bisa dicari, tapi tangan kasar karena pengorbanan, karena cinta, karena kesetiaan, itu tidak bisa kita cari. Setelah pengajian datang ke rumah pegang tangan istrinya. Itu loh masalahnya, di depan mata kita itu tidak mau sadar kalau itu adalah hidayah bagi kita. Kita lihat anak kita ke sekolah, sebelum berangkat sekolah cium tangan dulu. Itu kan hidayah Bapak Ibu. Itu hidayah. Melihat anak dengan akhlak yang luar biasa, itu adalah hidayah yang luar biasa. Pak, tapi anak saya kok akhlaknya nggak bagus. Jangan nyalahkan anaknya Bu, lihat cermin. Jenengan padu kali bapak didengarkan nggak sama anak-anak? Anak itu adalah peniru yang paling handal. Wah, anak saya itu ketika saya makan kan kadang istri saya nyuapin saya. Itu anak saya bilang apa? Cie yang suaminya. Itu kesannya sederhana Bapak Ibu. Tapi itu kan kita mengajari ke mereka bahwasanya Bapak Ibunya ini romantis, Bapak Ibunya ini harmonis, tidak ada masalah. Akhirnya yang tertanam di pikiran dia adalah nanti kalau saya menikah, saya akan meniru keteladanan Bapak Ibu saya. Itu adalah kebahagiaan luar biasa bagi orang tua. Jangan sampai mereka nanti mau menikah, saya ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita orang tuanya tidak diteladani. Dan jangan-jangan kenapa kita tidak diteladani? Kita tidak memberi keteladanan yang baik. Bapak Ibu punya anak tidak otomatis membuat kita menjadi ayah yang baik. Saya beli bola, bolanya mahal, bagus, kualitasnya handal. Saya punya itu, saya simpan. Apakah saya lebih hebat dari Lionel Messi? Punya bola tidak otomatis membuat kita jago main bola. Punya anak Bu, tidak otomatis membuat panjenengan menjadi ibu yang teladan bagi anaknya. Nah, jadi ada banyak perenungan di sini yang ingin saya munculkan biar kita sama-sama. Ini ada putra putrinya, ada bapak ibunya. Mari kita introspeksi. Adik-adik, mbak-mbak ini coba. Panjenengan setiap kali mau Idul Fitri itu pasti pasang status sungkem pada bapak ibu. Setelah sungkem bentak lagi. Nangis-nangis kalau mengingat baiknya bapak dan ibu panjenengan. Tetapi coba hitung ya, hitung. Berapa menit panjenengan itu ngobrol sama bapak ibu, berapa menit panjenengan curhat sama temannya. Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Introspeksi aja. Ngomongin, aku senang loh sama mas ini, mbak. Jenengan ngomong itu sama temen, ditikung mbak. Orang yang paling tulus di dunia itu mas, bapak dan ibu panjenengan. Coba mbak, jenengan nanti curhat tentang masnya ke ibunya. Terus ibunya ada nggak yang mikir? Ini berondong boleh juga nih. Orang yang paling tulus di dunia itu adalah bapak dan ibu. Terus kenapa jenengan senang sama seseorang, senang dengan lawan jenis, diobrolinnya di Twitter, diobrolinnya di Instagram, diobrolinnya di ini, di itu. Bapak ibunya nanti terakhir. Padahal malam minggu jalan-jalan pakai duit bapak dan ibunya. Saya marah sekali ketika membimbing skripsi atau uji skripsi itu di lembaran terima kasih. Itu ada yang nulis terima kasih kepada mas ini yang telah membersamaiku dari nol. Ya Allah, bapak ibunya dianggap apa? Sing ngeragati kuliah bapak ibu nih. Kalau dia sakit jaga bapak ibunya yang ngeragati. Pacarmu loh mbak, itu cuma ngomong sayang sudah maaf, hanya itu. Itu gak keren mbak, cowok seperti itu. Cowok keren itu sayang sudah maaf, terus di depan jenengan ada Pizza Hut, ada ini, ada ini, ada ini. Jangan mudah-mudah luluh ya. Yang mas-mas jangan mudah-mudah mengungkapkan kata-kata yang tanpa makna. Demi cintaku padamu, lautan api aku seberangi. Mbak, lautan api diseberangi. Loh, ngombe kopi loh mbak, disebul mau. Loh kalau niup kopi aja disebul, jenengan kok bisa-bisanya meleleh hanya gara-gara lautan api aku seberangi. Aku mencintaimu karena Allah deh. Ya Allah, Masya Allah. Kupinangko dengan basmalah, murah banget mbak.
dengan basmalah, naam ya akhi. Tambahin ya, tolong tambahin redaksinya. Tolong Bu, anak-anaknya diajari. Gak apa-apa dong, pinang dengan basmalah gak apa-apa. Tapi rumah megah, mobil mewah, 10 hektar sawah, harus ada kata-kata itu di belakangnya. Bapak jenengan pakai basmalah terus dengan ditinggalkan dengan alhamdulillah, bagaimana? Nah, setidaknya kalau basmalah, rumah megah, mobil mewah, 10 hektar sawah, alhamdulillah masih ada banyak harta melimpah. Loh Pak, berarti Islam ngajarin matre? Iya, matre yang syar'i. Matre yang syar'i. Seringkali kita itu terlena dengan ini. Ingat ya, pesan dari Rasulullah itu memang wanita itu tidak boleh meminta mahar yang memberatkan. Kata-katanya memberatkan loh. Kata-katanya memberatkan, bukan yang murahan. Calon mantu jenengan, dokter, gajinya 50 juta saulan, kok jalurnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar itu nenyek Bu itu. Itu kan simbol ya. Memang karena itu simbol bahwasanya suaminya nanti akan mendidik menuju surga. Suaminya akan mengajari dia agama dan seterusnya. Itu iya. Itu untuk akhirat. Nah untuk dunianya, kita itu kan hidup di dunia Bapak Ibu. Jadi Mbak, kalau misalnya Bapak Ibu jenengan itu melarang jangan ini itu belum apa, itu bukan berarti Bapak Ibu jenengan itu matre. Bapak Ibu jenengan itu paham. Makanya kalau curhat jangan sama teman, curhat sama ibu, gitu loh. Gak mungkin ditikung sama ibu gitu, gak mungkin. Oke, saya kasih ilustrasi, lagi-lagi ilustrasi ini. Mas, misalnya yang di depan ini, jenengan motoran Mas, motoran gitu, terus mogok begini mogok ning tengah sawah. Terus sama saya nolong Mas, ada yang nolong, dipompain itu, dituntun, diajak ke tempat yang lebih terang. Terus dia kenalan sambil jalan nuntun itu, perkenalkan namanya ini. Kira-kira Mas, jenengan ngomong matur nuwun apa? Padahal jenengan nggak tahu loh, bisa jadi dia itu yang mempesi ban jenengan, karena pingin jenengan memuji dia. Bisa jadi kalau mbak-mbaknya yang begitu, dia adalah cowok yang naksir sama jenengan dengan cara-cara seperti itu biar dia dianggap pahlawan. Kita punya saudara, kita punya tetangga yang sakit parah misalnya, terus berobat di PKU Wonogiri, habis 50 juta. Tapi sembuh total, tidak ada lagi sisa penyakitnya, keren ini, dokternya keren. Padahal habis 50 juta. Jenengan pasti akan menjadi promotor keren bagi dokter itu. Oh, berobat sama aja. Padahal jenengan bayar 50 juta. Mengucapkan terima kasih. Dia apa betul? Sekarang pertanyaannya, dua contoh tadi itu semuanya orang asing. Kita tidak kenal, kita tidak tahu pamrihnya, tetapi kita bisa mengucapkan terima kasih dengan tulus. Pertanyaannya Mas, Mbak, berapa kali kita ditolong oleh Bapak dan Ibu kita? Kita sakit dibawa ke rumah sakit, kita jatuh kita diangkat, gak bisa jalan dituntun, belum bisa makan disuapin, gak punya baju dibeliin baju, sekolah diragati, gak ada kendaraan diantarkan, dijemput. Jenengan sakit, Bapak Ibu gak tenang kerjanya, pulang ke rumah. Kalau orang asing saja, kita bisa mengingat kebaikan mereka, kita tulis di story WA, ribuan kebaikan Bapak Ibu kita, berapa ucapan tulus terima kasih yang kita ucapkan. Dan itu ada di depan mata kita. Makanya kemudian ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Saya tidak tahu harus mengucapkan apa. Sudah gitu malam minggu jalan-jalan ke mie ayam, ke bakso Wonogiri, terus suap-suapan sama pacarnya. Jenengan itu kapan nguapin Bapak Ibu, Mbak? Loh, duit Mas, yang jenengan gunakan pacaran itu duitnya bapakmu. WA-WA-an mesra itu ditukok ning ibumu, Mbak. Kok bisa-bisanya ibu tanya, "Dok, sekolahmu piye?" Wes kok wong tua ora ngerti. Tetapi ketika cowoknya, "Sayang, gimana sekolahnya, gimana kuliahnya?" "Alhamdulillah, kamu penyemangat hidupku."
Saya kehabisan kata-kata, Bu. Kalau sudah ngomong begitu saya kehabisan kata-kata. Ingat, Mas dan Mbak sekalian, ingat. Bapak ibumu tidak punya segalanya. Tapi ingat, mereka memberikan semua yang mereka punya untuk kamu. Nah, ini ditulis dari story WA apa? Memang orang tua kita tidak punya segala-galanya. Tetapi yakinlah, orang tua kita memberikan semua yang mereka punya untuk kita. Balas itu. Meskipun kita tidak bisa membalas. Jenengan Mas, sakit parah, dungone bapak ibumu itu sampai begini loh. Ya Allah, kalau nyawaku bisa mengganti kesehatan anakku, ambil nyawa. Ini sudah level cinta yang mentok sudah ini. Mentok. Terus jenengan Mbak, kelompok-kelompok hanya dengan mas-mas yang ngomong, aku tidak bisa hidup tanpamu. Putus no Mbak, esok ya sinar orang yang ngomongnya. Terus definisi keren, cowok keren adalah yang mendaki gunung. Cowok keren adalah yang menjadi pencipta alam dan seterusnya. Boleh, Bapak Ibu nanti kalau mencari menantu boleh, yang suka alam, suka ini boleh. Tetapi ingat, cowok keren itu sederhana saja. Mereka yang tidak mendaki gunung, tetapi mereka yang mendaki tangga masjid, tangga musola, sholat berjamaah. Nonton gitu. Jadi kalau misalnya nanti ajeng mantu Bu, tanglete gak apa-apa, kamu kerjanya apa, gajinya berapa, itu harus ditanyakan itu. Tapi setelah itu tanya, Le, sholat gerhana piye carane? Nek ra iso kon sinau dhisik. Loh, anak kita itu bukan hanya untuk dibahagiakan di dunia, Pak. Untuk akhirat juga. Kalau dia punya Pajero, diajak keliling dunia, iya. Kalau dia kaya, diajak keliling dunia, iya. Tapi kalau dia tidak bisa mengimami sholat, dia tidak akan bisa ngajak keliling surga. Jadi nanti misalnya gitu, Le, coba teruskan surat ini. Qad aflaha man tazakka. Nek ra nyambung wis sinau dhisik. Anakku ingin aku bahagiakan dunia dan akhirat. Ngoten. Kadang ada cerita lucunya, ada kiai didatangi oleh santri-santrinya karena putrinya kiai ini cantik, solehah, belum pernah pacaran dan seterusnya. Nah, datang santri pertama, Pak Yai, izinkan saya meminang anaknya. Jenengmu sapa? Anas. Anas ini. Ya wis, hafalno Anas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, jenengmu sapa? Quraisy. Quraisy. Surat Quraisy apa? Yang ketiga stres. Yang ketiga stres. Jenenge Ali Imran. Jenengmu sapa le? Ali Imran Pak, tapi biasa dipanggil Kulhu. Kayaknya intermezzo ya, intermezzo. Jadi begitu. Jadi saya yakin Bapak Ibu tidak ingin anaknya sengsara, tetapi tolong jangan hanya berhenti membahagiakan mereka di dunia. Tapi bekalilah mereka untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Lagi masih terus betul ngomong. Mau tasik kakak lo nih. Jadi kalau betul buku dari kalau buka lo nih. Menyampaikannya ada di buku. Jadi apa yang sering saya sampaikan, saya sering isi kajian-kajian remaja Bapak Ibu. Selasa kemarin saya di Unimus di Semarang, terus sorenya di UIN Wali Songo. Nanti minggu depan ke Cepu, ke pesantren Muhammadiyah di Cepu. Itu kumpulan dari quote-quote yang saya tulis di story WA, di Facebook itu saya dikumpulin sama mahasiswa sebenarnya. Ada mahasiswa saya di UMS itu tiba-tiba datang, Pak, mohon izin nyerahkan file. Ini ada sekian ribu quote yang Bapak tulis, sudah saya klasifikasi, mohon dibukukan. Akhirnya dibukukan, ini salah satunya, ini yang keempat, buku yang keempat. Nanti saya kasih ke salah satu yang di sini. Yang nanya, biar ada yang nanya. Kalau sampai subuh ya, motor-motor. Oke, tadi ya itu masalah hubungan anak dan. Oke, lagi sekarang. Mengukur sesuatu harus adil. Seringkali kita mengukurnya salah, mengukur calon mantu, mengukur calon suami, Mbak, mengukur calon istri, Mas, mengukur calon sekolah yang mau kita datangi. Seringkali kita ukuran kita salah. Contoh sederhananya begini. Seringkali saya lihat
Misalnya ada orang gitu ceramah atau ngomong ya di sekolah itu ada yang ngomong, fasih ngomongnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hanya ngomong basmalah langsung kelepek-kelepek. Ngomongnya sudah ke Arab-Araban itu. Ya akhi, kaifa haluka? Masya Allah, alhamdulillah. Qadarullah, anti gimana kabarnya ukhti? Masya Allah Pak, dia Islami banget. Mbak, itu bukan Islam, Pak. Itu Arabi. Ingat ya, tolong jangan pernah dijadikan patokan jidatnya hitam, jenggotnya panjang, meskipun itu salah satu anjuran. Tapi kalau itu dijadikan satu-satunya, karena jenggot bisa dipanjangkan, batuk bisa dihitamkan. Saya di Pakistan 1 bulan hitam di sini. Karena di sana mazhab Hanafi itu tidak begitu strict soal kebersihan seperti mazhab Syafi'i. Jadi misalnya kita lagi perjalanan, adzan berhenti sholat kemana? Di aspal. Depannya ada kambing, ada apa, itu tetap sholat, nggak perlu ganti baju, nggak perlu apa, ya sudah. Jadi cepat sekali ininya. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikasi, tetapi jangan jadikan satu-satunya. Tolong patokannya diperluas. Pak, dia tapi fasih ngomong Arabnya. Kalau tanggal Abu Jahal fasih ngomong Arab. Fasih ya? Fasih Arab atau fasih Jawa? Musailamah kurang Arab apa jenenge? Tidak jadi ukuran sing jenenge ke Arab-Araban terus ahli surga. Koruptor nang Mesir ngomongin Arab apa ngomong Jawa Mas? Arab toh? Nah makanya ketika ada orang fasih ngomong Arab, jangan langsung mengatakan ini. Saya jadi petugas haji tahun 2007, itu sampai kesel bro. Jamaah haji Indonesia niku cleaning service lo diambung mana nih? Masya Allah Ustaz, cleaning service bu, ya beneran memang mereka. Saya panggil yang ibu-ibu tua itu, bu ngapunten bu, kok jenengan salaman kali bapak ini pripun? Ini kan Ustaz. Terus kalau ngomong bu, nih bu cleaning service. Lah kok brewokan? Ya ancen gede brewokan bu. Lu ini kok kasih kata apa? Tahun 2007 ya, ya semoga saja sekarang sudah. Saya 2007 petugas haji dari mahasiswa waktu itu. Semua orang disenyumi. Tugas catering, tukang peci, tukang apa? Monggo Syekh. Padahal adat sana itu kalau ada perempuan gerapiak sama laki-laki itu tandanya murahan. Bisa dibeli, bisa diini. Ya, nah itu tadi makanya pentingnya itu di situ. Ya, patokannya mohon mari kita rubah sekarang. Tapi bukan berarti kemudian fase Arab kita anggap onta ini, jangan. Ya itu bagus, tetapi hanya menjadi salah satu indikator. Oke, hanya jadi salah satu indikator. Ini saya belum masuk ke materi, belum saya menyiapkan sekarang masuk ke materi. Ini saya hanya mensyarah sedikit dari apa yang disampaikan Pak Tri tadi. Rasulullah ngendikan kepada ibu, inna bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad di sini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ingat ya, ini kita memahami prediksi satu-satu ini. Utammim itu berarti menyempurnakan. Berarti sebelumnya itu sudah ada atau sama sekali tidak ada Bapak Ibu? Sudah ada. Jadi Bapak Ibu, fitrahnya manusia itu sebenarnya sudah baik. Cuma belum sempurna. Islam datang, ajaran Kanjeng Nabi ini datang untuk menyempurnakan fitrah manusiawi yang sebenarnya sudah baik. Karena sebenarnya kebaikan dan keburukan itu mustahil untuk bersatu. Mustahil. Kira-kira enten apa mboten? Tiang ajeng rampok ini tahajud. Ya Allah, berkahilah rampokanku esuk hari ya Allah. Orang mau korupsi terus sungkem sama bapak ibunya. Mboten enten. Karena apa? Karena dia sebenarnya tahu, penjahat pun tahu kalau yang dilakukan itu jahat. Ini menandakan bahwasanya manusia itu setelan pabriknya sudah baik sebenarnya.
Hanya saja dia diberi kebebasan untuk bisa melakukan yang buruk. Allah mengizinkan apa betul? Mengizinkan. Makanya ini doa kita itu tolong jangan hanya berhenti di ya Allah izinkan aku. Mbak, jangan ya Allah izinkan aku memilikinya, jangan. Izinkan aku memilikinya, jangan mas. Doanya naikkan levelnya. Kalau mengizinkan, Allah mengizinkan nggak Fir'aun itu ada di dunia? Allah mengizinkan nggak ada kejahatan di dunia ini? Kalau hanya sekedar minta izin, Allah mengizinkan itu semua. Buktinya ada Fir'aun, buktinya ada para penjahat, buktinya ada koruptor. Yang kita minta jangan hanya izin, mintalah ridho. Allah mengizinkan Fir'aun, tapi Allah ridho nggak dengan sifatnya Fir'aun? Makanya doanya panjenengan itu ya Allah ridhoilah cintaku padanya. Jangan izinkan aku mencintainya. Allah mengizinkan, Pak. Tapi ridhoilah perasaanku kepadanya. Kalau baik dekatkan, kalau buruk jauhkan. Jadi ketika panjenengan nanti itu tiba-tiba dikhianati, tidak akan sakit hati, Pak. Kalau itu kadang aneh, Pak. Ini kan masalah pola pikir ya. Ada orang sudah lamaran, dikhianati, ternyata nikah sama temannya, terus sakit-sakit, bunuh diri dan seterusnya. Coba, mari kita renungkan. Bukankah doa kita adalah ya Allah, kalau baik dekatkan, kalau buruk jauhkan. Bukankah ketika ada orang yang mengkhianati kita, berarti itu adalah jawaban Allah atas doa-doa kita. Harusnya ketika Anda dikhianati, bukan bersedih, malah bahagia. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hindarkan aku dari penyakit masa depan. Panjenengan bisa bayangkan, jenengan menikah, punya anak 3, terus setelah itu baru dikhianati. Pak, tapi dia nikahnya dengan teman dekat saya. Nggak masalah, Pak. Datang ke walimahnya, rangkul mbaknya itu, bisikin telinganya. Selamat Pak, Engkau menikah dengan pengkhianat seumur hidup. Jangan dipraktekkan ya, ini contoh aja. Karena seringkali seolah-olah dunia sudah habis. Bukankah itu penyakit yang dibuang oleh Allah? Terus mengatakan, aku sudah tidak punya siapa-siapa, aku sebatang kara di dunia. Nah terus bapak ibu siapa? Kan kita punya Allah, kita punya Rasulullah, kita punya teman, kita punya bapak, kita punya ibu. Kenapa ada satu orang yang hilang dari kita menangisi satu itu, kita melupakan puluhan orang-orang baik yang mencintai kita. Nah ini sudah masuk ke dalam tasawuf. Panjenengan Pak, gadah arto 1 miliar, amin. 1 miliar, 1 miliar. Terus artonipun itu hilang 10 juta. Biasanya, sing jenengan tangisi sing 10, nopo 990 sing tasih enten teng rekening. Lu masih punya 990. Kok atine iso ora nyaman, ora iso mangan hanya gara-gara 10 juta yang hilang. Ini sama dengan tadi ilustrasinya. Kalau ada satu yang hilang, satu orang yang kita anggap baik itu hilang dari diri kita, kita masih punya puluhan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah kalau pola pikir ini kita punya Bapak Ibu, Mbak, Mas yang belum menikah ini, tanamkan sekarang. Cintailah dengan banyak alasan. Kan seringkali gombalannya mas-mas itu, aku mencintaimu tanpa alasan. Padahal kalau dicintai tanpa alasan, ya nanti akan ditinggalkan tanpa alasan. Makanya perbanyaklah alasan untuk mencintai. Semakin banyak alasan mencintai, semakin banyak alasan untuk tetap bertahan. Sederhananya begini, panjenengan punya 100 alasan mencintai, 10 alasan hilang, masih punya 90 alasan untuk tetap bertahan. Jenengan Mas ingin menikah dengan wanita yang cantik, hanya cantiknya saja. Setelah umur 40 tahun cantiknya hilang juga cinta panjenengan. Tetapi kalau alasannya adalah cantiknya, solehahnya, akhlaknya, rajinnya, pinternya, dan sekian banyak alasan-alasan yang lain, ketika satu alasan itu menghilang, panjenengan masih punya banyak alasan untuk tetap bertahan. Logika cintanya dalam Islam itu begitu, Pak. Cinta itu harus saling memiliki. Kalau tidak bisa memiliki, jangan dicintai. Itu bisa kita biasakan kemana-mana. Oke, kembali ke sini. Ini kita mulai sekarang ini. Nah, benar saya sampai jam itu kemarin. Oh, setengah sudah habis. Ya.
Belum ada yang saya sampaikan kepada dia, tapi semoga ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita pelajari bersama. Intinya Bapak Ibu, ketika saya membicarakan ini, intinya adalah usikum wa iyaya nafsi, menasihati panjenengan, dan lebih utamanya adalah menasihati saya. Konsep dakwah dalam Islam itu adalah watawasau. Tawasau itu artinya saling, Bapak Ibu. Makanya dalam Islam berdakwah itu boleh orang yang akhlaknya belum sempurna. Kalau menunggu yang akhlaknya sempurna, nggak ada dakwah dalam agama Islam. Yang ngomong bisa saja jamaahnya bolong-bolong. Yang ngomong bisa saja belum istiqomah puasa Senin Kamis. Yang ngomong bisa saja belum begitu adil dalam hudul basor. Yang ngomong masih banyak kekurangan. Tetapi prinsip dakwah dalam Islam adalah saling. Jadi murid menegur guru boleh, tapi dengan cara yang baik ya. Ingat, caranya yang baik, caranya yang adil. Menegur imam sholat aja harus pakai cara kan, lirik, subhanallah, dan nanti akan dikoreksi oleh imamnya. Imamnya mau koreksi diri. Boleh. Dosen dikritik mahasiswa boleh. Saya malah sangat mengharapkan itu. Karena yang berbicara dalam Islam, konteks Islam ya, Islam itu tidak pernah mengatakan yang mengajak kebaikan harus lebih baik dari yang diajak. Karena prinsipnya adalah tawasau, saling. Makanya Bapak Ibu, mari dakwah kita itu dakwah yang menggembirakan. Mas, jenengan sholat subuh berjamaah misalnya. Nanti punya kakak belum bangun. Jangan ngomong yang buruk untuk mengajak kebaikan. Mas, kami setrika malaikat lu gue. Loh bener Bu memang, tapi kan mengerikan itu. Ya Pak? Tetapi coba dirubah Mas redaksinya. Mas, tangi Mas, jamaah Mas. Bu, swarga sepi lho ramah awakmu. Bener Pak? Bahasanya beda, tapi semuanya mengandung kebenaran. Kalau kita sholatnya berjamaah, sholatnya rajin, kita nanti akan bertemu di surga. Jadi berdakwah itu mengajak ya, mengajak bukan memaksa. Hijrah, nah ini yang seringkali saya sampaikan kepada mahasiswa nih Bapak Ibu. Panjenengan ikut pengajian, ikut kajian-kajian yang bagus, yang positif itu bagus. Itu kan namanya hijrah. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu Bapak Ibu berpindah dari yang buruk menjadi baik, menjadi lebih baik. Tolong ada imbuhan di bawah, di belakangnya. Dan tidak merasa lebih baik dari siapapun. Dari belum soleh menjadi soleh dan tidak merasa lebih soleh dari siapapun. Teman-teman yang hijrah itu seringkali yang terakhir ini dilupakan. Sebelumnya terbuka, setelah pakai jilbab, ketemu temannya yang masih terbuka jilbabnya. Kok sumuk ya? Oh ada penghuni neraka di sini. Tenang saja. Yang terakhir, ini saya loncat-loncat yang terakhir, ke setengah 9. Yang terakhir itu ada kalimat syahadat itu, yang pertama adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu bunyinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak Ibu, mari kita pahami ini secara luas. Secara akidah iya, kita sudah paham, kita sudah mempraktikkan. Tetapi mari kita pahami ini dengan pemahaman yang lebih luas lagi. Ayat ini adalah kalimat ini adalah kalimat yang mengajarkan kita tentang kesetiaan yang luar biasa. Yang pertama adalah negasi, peniadaan. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Setelah itu kecuali Allah. Coba Bu bayangkan, nek kalau di panjenengan ngomong Bu, tidak ada wanita di dunia ini kecuali diri. Semakin kita memahami kalimat tauhid, semakin kita akan setia. Panjenengan kan sering ngomong, dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, betul? Makanya carilah pasanganmu, Mbak. Jangan jadikan pasangan temanmu sebagai pasanganmu. Karena berselingkuh itu berarti selingkuh itu berarti dia mengkhianati makna tauhid ini tadi. Dan ini bisa dijadikan story wira. Kalau ingin mencari pasangan, pakai konsep dari penerjemahan kalimat tauhid. Carilah dia, jangan mencari dia
yang membuatmu bahagia. Tapi carilah dia yang tidak akan pernah bisa bahagia kecuali bersamamu selamanya. Aku lu qauli hadza billahi sabiril astagfirullah khairan nasallallahu alaihi wasallam. Sampai belum kenalan nama saya Hamdan Maghribi nih. Hamdan Maghribi dosen UIN. Kalau ada putra putrinya di UIN silahkan mampir ke saya UIN Solo sama Prof Agus, Pak Juli Janto, Mas Fathrohman Hussein. Nonton Pak G, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesabarannya mau mendengarkan omongan saya yang masih lebih sedikit ilmu dan umurnya dari Bapak Ibu sekalian. Saya itu terharu banget loh Pak, kalau misi pengajian itu. Lah kok mau-maunya Bapak Ibu yang pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak mendengarkan Hamdan Maghribi. Itu saya terharu sekali. Jadi yang saya sampaikan sebenarnya untuk kita semuanya, bukan untuk panjenengan saja. Mari kita introspeksi menjadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.